Tuhan, kami sangat percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu ruahan lawatan Tuhan. Kami rindu kami lebih dalam bersama dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap kami yang hadir Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus akan beracara dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Segala roh-roh yang bukan berasal dari Allah kami tolak dalam nama Yesus. Roh Kudus akan bekerja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kita tidak ada perjamuan kudus ya, karena perjamuan kudus akan kita adakan tanggal 7 hari Jumat Agung nanti ya. Jadi kita sekali saja dalam 1 bulan. Puji Tuhan ya, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Pagi ini ada banyak acara ya, ada banyak acara di gereja ini kali ini. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan singkat saja ya. Baik, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema dalam menghadapi pergumulan. Ya, dalam menghadapi pergumulan. Setiap kita pasti Tuhan izinkan ada pergumulan. Amin. Ya, tetapi pergumulan itu ada dua macam saudara. Pergumulan yang karena kita berbuat dosa, ya kesalahan kita, ya tidak ada cara lain selain kita mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun pada Tuhan, ya, dan berjanji bahwa pada tidak akan mengulang lagi. Tetapi tentunya yang kita bahas pada pagi hari ini bukan karena dosa atau perbuatan kesalahan kita, ya karena kita mau belajar bagaimana Tuhan menghadapi pergumulan. Ya, Tuhan sebagai manusia 2000 tahun yang lalu saudara, tetapi tentunya berbeda pergumulan yang dihadapi saudara. Nah saudara, kita akan melihat nanti ya bagaimana Tuhan Yesus menghadapi pergumulan itu menjadi satu pelajaran yang sangat indah saudara. Ya, di saat menjelang kematian Tuhan Yesus, ya slide-nya boleh ditampilkan. Di saat menjelang kematian Tuhan Yesus bagi kita, ya, mana Yesus menghadapi pergumulan, ada pelajaran yang penting yang sangat baik yang dapat kita ambil. Bagaimana Yesus menghadapi pergumulan. Yesus sebagai manusia juga bergumul menghadapi pengorbanannya, pergumulan yang Tuhan izinkan, yang Bapa izinkan, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib saudara. Nah saudara, tentunya memang berbeda pergumulan yang dihadapi oleh Yesus dan kita. Tetapi ada hal-hal yang sangat penting yang dapat kita pelajari saudara. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa pergumulan yang Tuhan izinkan, ya, yang akan kita pelajari pada bagian ini adalah pergumulan, permasalahan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 38. Di situ bagaimana Tuhan Yesus di Taman Getsemane ya, menghadapi persiapan bagaimana Tuhan harus mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu dia menghadapi satu pergumulan yang Bapa izinkan bagi Yesus. Matius 26 ayat 36 sampai 38, di sana dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Saudara perhatikan, kalau saudara bawa Alkitab, saudara garis bawahi kata berdoa. Ya, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Saudara perhatikan, dalam menghadapi pergumulan Yesus sebagai manusia, dia katakan hatiku sangat sedih, bahkan dikatakan seperti mau mati rasanya. Wah, saudara, kita bisa membayangkan pergumulan yang berat. Dia harus mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa manusia kita semua, orang-orang yang berdosa. Ya sama dengan kita pada waktu itu sebagai manusia. Nah saudara, sekali lagi saya katakan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah saudara, kita melihat bahwa Yesus sebagai manusia yang sama dengan saudara dan saya,
ya di dalam menghadapi pergumulan yang berat yang Allah izinkan terjadi. Saudara, Yesus sebagai manusia pun diizinkan menghadapi pergumulan yang datang dari Bapa. Nah saudara, yang kita lihat bahwa apa yang dilakukan tadi yang saya katakan supaya digarisbawahi Alkitab saudara, yaitu berdoa adalah cara yang utama dan pertama yang harus kita lakukan. Nah saudara, apapun pergumulan yang saudara hadapi saat ini saudara, kita belajar dari Yesus saudara. Yang utama dan pertama adalah dia berdoa. Berdoa, berdoa, berdoa. Puji nama Tuhan. Berdoa adalah cara yang utama dan pertama yang harus kita lakukan. Saya tidak menyatakan bahwa kalau gitu kalau tidak ada pergumulan nggak usah berdoa, tidak. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan saudara, kita percaya bahwa doa adalah kekuatan kita. Amin. Katakan kanan kiri saudara, doa kekuatan kita. Doa itu adalah kekuatan kita. Jangan sampai anak-anak Tuhan tidak suka berdoa. Saya senang tiap hari Sabtu doa dan puasa banyak. Ya, saya minta tolong Cia untuk tiap Sabtu dihitung ya. Termasuk anak-anak yang kecil. Wah ya, pertama dulu 40, wah 40, kemarin 34. Saya berharap saudara akan menyukai tentang hal ini saudara. Amin. Saudara, saya berharap saudara akan suka untuk datang berdoa bersama-sama. Walaupun saudara juga bisa melakukan berdoa secara pribadi bersama keluarga, tetapi saudara, kita juga perlu berdoa bersama-sama melalui ibadah yang kita lakukan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 12 kita berdoa berpuasa. Dan jangan khawatir, saudara disediakan buka puasa bersama. Nah saudara, saya ingin sampaikan saudara, dalam kondisi bersedih bagaimanapun juga kita harus selalu berjaga-jaga bersama Yesus saudara. Di saat kita berdoa saudara, di dalam kondisi apapun juga, sedih bagaimanapun juga, mungkin saudara bisa berkata rasanya aku mau mati. Tetapi ingat, di saat kita berdoa, kita datang pada Tuhan, sesungguhnya kita sedang berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Kita sedang berjaga-jaga bersama dengan Yesus, ada bersama dengan kita saat kita berdoa. Dan kita tahu kita tidak perlu khawatir kalau Yesus ada bersama dengan kita saudara. Oh haleluya. Pasti akan ada campur tangan Tuhan, sehingga kita pasti akan mampu menghadapi pergumulan itu. Dalam berdoa kita menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan kita tidak mampu menghadapi pergumulan saudara. Tetapi ingat, pada saat kita datang pergumulan terjadi saudara, dan saudara mengambil waktu yang utama dan pertama saudara berdoa kepada Tuhan, maka di situ ada campur tangan Tuhan yang dahsyat akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang mengerti segala kebutuhan saudara. Tuhan yang bertanggung jawab akan kebutuhan anak-anaknya. Di saat kita terus datang kepada Tuhan, datang berseru kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, Tuhan akan memberi kekuatan kita mampu menghadapi pencobaan itu. Tuhan akan memberi kekuatan di dalam kita menghadapi pergumulan itu. Puji nama Tuhan, haleluya. Itu yang pertama saudara. Bagiannya kedua, menyampaikan pergumulan kita hanya kepada Tuhan saja. Menyampaikan pergumulan kita kepada Dia saja saudara. Di dalam Injil Matius 26 ayat 39 sampai 40, di sana dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Sekali lagi, kalau saudara bawa Alkitab, saudara garis bawahi, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Lihatnya bawa Alkitab ini sepuh-sepuh saja ini ya. Yang anak-anak muda bawa HP susah digaris bawahi. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?
kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Kita boleh belajar saudara, doa adalah menyampaikan pergumulan kita kepada Dia saja. Amin. Doa adalah menyampaikan pergumulan kita kepada Tuhan Yesus saja, sumber segala-galanya, sumber pertolongan, sumber penghiburan bagi kita. Saat kita berdoa, kita naikkan kepada Tuhan. Dia sang sumber pertolongan itu, Dia sang sumber penghiburan itu. Dia akan menyatakan kuasanya kepada kita. Puji nama Tuhan. Namun kita boleh melihat saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus, biar kehendak Tuhan saja yang jadi dalam hidup kita. Kita belajar saudara dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Kita bisa membayangkan saudara, Yesus sebagai manusia, Dia harus menanggung atau memikul dosa-dosa manusia di atas kayu salib. Dia harus mati di situ saudara. Itu pergumulan yang sangat berat yang harus dihadapi. Tetapi Tuhan katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, biar kehendak Bapa yang jadi. Saudara, berdoa adalah perjuangan yang harus kita hadapi, melawan ngantuk, melawan malas, melawan tidak semangat saudara. Ya, kita melihat murid-murid mau diajak berdoa 1 jam saja, ngantuk, mereka tidur. Ya, memang itulah pergumulan yang harus kita hadapi saudara. Berdoa harus melawan ngantuk, melawan malas, melawan tidak semangat saudara. Tetapi saya percaya Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita dapat berdoa, berdoa dan berdoa. Puji nama Tuhan. Hal berjaga-jaga bersama Tuhan Yesus atau menyatu dengan Roh Kudus adalah hal yang sangat penting bagi kita. Tadi malam kita ada ibadah ucapan syukur saudara. Saya sampaikan, kalau kita tidak mengundang Yesus hadir di dalam keluarga kita, kalau kita tidak mengundang Yesus dalam kehidupan kita, ya, kalau kita tidak mengundang Dia, nanti roh-roh lain yang akan datang. Kalau kita tidak selalu mengundang Dia untuk hadir dalam kehidupan kita, nanti ada roh-roh lain, roh malas, roh yang tidak mengasihi, roh yang tidak ada sukacita lagi akan datang saudara. Jangan beri tempat untuk itu saudara. Mari biarlah kita selalu mengundang Dia supaya Dia hadir dalam persekutuan kita. Apalagi kalau saudara bersama keluarga. Ya, tadi malam saya sampaikan doa sepakat suami dan istri. 2 orang, 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Oh, puji nama Tuhan. Jangan beri tempat untuk roh-roh lain selain daripada roh yang datang dari Tuhan. Roh mengasihi, roh mengampuni, ya, roh sukacita, roh damai sejahtera. Itu roh yang datang dari Tuhan. Saudara, saat kita terus mengundang Yesus untuk hadir dalam kehidupan kita saudara, maka roh-roh itulah yang akan hadir dalam kehidupan saudara. Roh-roh itu yang akan memenuhi kita. Amin saudara. Ini bisa menjadi satu tolak ukur bagi kita saudara. Bagaimana hubungan kita suami dan istri, bagaimana kita orang tua dengan anak. Apakah kita masih terus saling mengasihi? Jikalau itu ada, terus pertahankan dan tingkatkan saudara. Jangan sampai ada roh-roh lain yang akan masuk dalam kehidupan kita. Nah, bagian yang ketiga saudara, kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya saudara, bawa Alkitab sekali lagi, saudara garis bawahi, berjaga-jagalah dan berdoalah. Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa setiap kita pasti akan menghadapi pencobaan. Setiap saudara dan saya pasti akan menghadapi pencobaan saudara, entah itu bagaimana bentuknya. Sama seperti Tuhan Yesus juga menghadapi pencobaan. Nah saudara, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Amin saudara. Pak, bagaimana sih berjaga-jaga dan berdoa? Kalau berdoa saudara sudah tahu ya. Berjaga-jaga ya saudara sering membaca firman Tuhan, saudara memuji Tuhan, saudara setia datang beribadah pada Tuhan, ya melakukan hubungan terus yang intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Kita ingat bahwa saat ini kita hidup di masa Roh Kudus. Amin.
Ya, kita hidup di masa Roh Kudus, saudara, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Tinggal menyatu di dalam diri kita. Kita terus berjaga-jaga, bangun komunikasi terus, menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan. Setiap apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita sesungguhnya kita juga sedang berjaga-jaga dengan Tuhan, sehingga kita tidak memberi tempat untuk roh-roh lain. Sekali lagi, setiap kita pasti akan menghadapi pencobaan, sama seperti Tuhan Yesus juga menghadapi pencobaan. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Roh kita bisa kuat karena ada Roh Kudus yang menyatu di dalam diri kita. Tetapi ingat, kita masih ada daging kita ini bisa lemah, saudara. Daging kita ini mudah sekali terpengaruh dengan keadaan sekitar kita. Daging kita ini mudah sekali terpengaruh dengan keinginan duniawi, saudara. Namun kita bersyukur, saudara, ada Roh Kudus, Roh yang menyatu di dalam diri kita. Itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Hanya dengan berjaga-jaga dan berdoalah, roh dan daging kita bisa kuat. Amin, saudara. Hanya dengan berjaga-jaga dan berdoa, roh dan daging kita bisa kuat, saudara. Kita mengikuti ada doa dan puasa setiap hari Sabtu, saudara. Mungkin saudara ingin menambahkan hari lain, saudara secara pribadi berdoa dan berpuasa. Saat kita berdoa dan berpuasa, sesungguhnya kita sedang melatih bukan hanya roh saja, tetapi juga daging kita supaya mau tunduk kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya berharap saudara akan suka berdoa dan berpuasa. Saya ingat pada waktu kami ada pergumulan yang cukup berat, saudara, ya. Kami terus berdoa dan berpuasa. Bu Ari ini sampai badannya kurus karena terus berpuasa, karena kita percaya dengan berdoa dan berpuasa itu akan menyelesaikan segala pergumulan kita. Dan puji Tuhan, saudara, semuanya dapat dilewati di saat kami terus berjaga-jaga dan berdoa, dengan berdoa dan berpuasa. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, bagian yang terakhir, bagian yang keempat, kita dapat melakukan kehendaknya saja. Kita dapat melakukan kehendaknya saja. Matius 26 ayat 42 sampai 44. Matius 26 ayat 42 sampai 44, di sana dikatakan, lalu ia pergi kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Sekali lagi, saudara garis bawahi Alkitab saudara, jadilah kehendak-Mu. Alkitab saya garis bawahi, saya stabilo, saudara, karena saya ingin menekankan tentang apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bisa melihat dari sini, kita bisa belajar, ya, hanya bersama Roh Kudus kita dapat melakukan kehendaknya saja. Tuhan mau supaya setiap kita menghadapi pergumulan, kita berdoa. Mungkin saudara bisa meminta sesuatu, tetapi biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik. Sebab kita percaya di saat kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu kita minta biar jadilah kehendak Tuhan yang terbaik itu. Puji nama Tuhan. Kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Haleluya. Saya sering katakan, saudara, saya sudah bergumul untuk saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya belum percaya Tuhan. Bertahun-tahun saya berdoa, bertahun-tahun saya bersaksi pada mereka. Saya terus mengasihi mereka, doa, kasih dan kesaksian terus saya lakukan, saudara. Ya, dan ya puji Tuhan, satu persatu, saudara, Tuhan sudah menjawab doa-doa kami. Puji nama Tuhan, saudara, percayalah, apapun pergumulan yang saudara hadapi, berdoalah, berdoalah, berdoalah. Bahkan jika perlu berpuasa. Firman Tuhan katakan jenis ini ada, tidak cukup hanya berdoa, tetapi perlu berpuasa. Apapun pergumulan saudara, ambil waktu yang utama dan pertama untuk berdoa
Puji nama Tuhan. Kita harus selalu berjaga-jaga bersama Roh Kudus, karena disitulah kekuatan kita, saudara. Hanya bersama Roh Kudus saja kita dapat menghadapi pencobaan. Hanya bersama Roh Kudus saja kita bisa melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik, WL Singer boleh maju ke depan. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Jikalau Tuhan, apa yang kau hadapi di dalam menghadapi pergumulan, itu menjadi satu pelajaran yang penting bagi kami. Engkau lebih dulu mengambil waktu untuk berdoa. Dan biar kehendak Bapa yang jadi dalam hidup kami. Tuhan, kami mau melakukannya. Bersama Roh Kudus kami dapat melakukan kehendak Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Biar firman itu termeterai di dalam hati kami. Firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun firman itu jatuh di tanah yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.